Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara dari ruang kosong. Ini adalah bisikan langit yang akhirnya menemuimu setelah menempuh perjalanan panjang, menembus lapisan-lapisan waktu, luka, dan keheningan yang selama ini engkau jalani sendiri. Suara ini bukan datang dari luar. Ia datang dari dalam dirimu, dari tempat paling sunyi, tempat yang selama ini engkau hindari karena terlalu dalam untuk disentuh, terlalu jujur untuk dihadapi. Jangan berpaling, karena jika engkau melewatkan panggilan ini, engkau akan mengabaikan sebuah peristiwa batin yang hanya datang satu kali dalam kehidupan manusia. Ini adalah panggilan semesta yang tak akan diulang. Bukan karena semesta kejam, tapi karena ia tahu hanya mereka yang benar-benar siap yang akan menerima pintu ini terbuka. Hari ini, Selasa 10 Februari 2026, bukanlah hari biasa. Dari luar, dunia akan tampak seperti biasanya. Jam berputar, kendaraan lewat, berita datang dan pergi. Tapi di balik permukaan yang diam itu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Ada pintu yang mulai membuka. Ada seseorang yang akan hadir. Dan orang itu membawa sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tapi terasa oleh batin. Sebuah berita baik. Bukan sembarang berita. Ini adalah pesan dari takdir yang akan menggoyahkan jalan stagnan yang selama ini engkau jalani. Sebuah kabar yang jika engkau tanggapi dengan kesadaran penuh, akan menjadi jembatan menuju perubahan rezekimu yang selama ini tertahan. Jiwa terpilih, apakah engkau menyadari betapa lama semesta menunggumu? Ia telah menulis ribuan skenario kecil dalam hidupmu hanya untuk membuatmu tiba di titik ini. Satu titik yang tampak biasa dari luar, tapi memiliki potensi untuk mengubah segalanya. Engkau mungkin tidak sedang merasa kuat. Engkau mungkin sedang merasa lelah, bahkan nyaris menyerah. Tapi justru karena itu, kabar ini dikirim hari ini. Karena engkau sedang kosong. Dan hati yang kosong adalah tempat terbaik untuk menerima berkat baru. Berita baik itu akan datang dari arah yang tidak engkau duga. Bisa dari orang yang engkau anggap sepele. Bisa dari pesan yang tanpa nama. Bisa dari suara di luar dirimu yang secara ajaib menyentuh bagian terdalam dari batinmu. Dan ketika pesan itu tiba, engkau akan merasa dadamu bergetar tanpa sebab. Seperti angin yang menyentuh daun. Seperti gema doa lama yang akhirnya dijawab. Saat itu terjadi, jangan abaikan. Jangan menunda. Karena engkau hanya diberi satu kesempatan untuk menyadari bahwa itu bukan sekadar ucapan biasa, melainkan instruksi gaib yang mengatur ulang alur rezekimu. Engkau tidak perlu berusaha keras hari ini. Engkau hanya perlu peka. Buka matamu lebih dalam. Dengarkan dengan hatimu. Biarkan kata-kata yang akan datang menyentuh ruang suci dalam dirimu. Ruang yang selama ini engkau kubur di bawah rasa takut dan kecewa. Banyak orang yang akan melewati hari ini tanpa menyadari apapun. Mereka akan tertawa, sibuk, tergesa. Tapi engkau berbeda. Engkau telah dipilih untuk mendengar, dipilih untuk menerima. Karena tidak semua manusia mampu membaca pesan langit yang diselipkan dalam keseharian. Tidak semua sanggup membuka diri terhadap keajaiban yang dikirim dalam bentuk manusia, kalimat, atau isyarat kecil. Dan bila engkau bertanya, bagaimana aku tahu bahwa itu berita baik untukku? Maka jawabannya sederhana. Engkau tidak perlu tahu dengan kepala. Engkau hanya perlu merasakan dengan ruhmu. Engkau hanya perlu percaya bahwa semesta tidak pernah bermain-main saat mengirimkan utusannya. Berita baik itu tidak hanya akan mengubah aliran rezekimu. Ia akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup, cara tubuhmu merespons kemungkinan, dan cara jiwamu menerima kelimpahan. Hari ini adalah hari di mana engkau diundang untuk masuk ke dalam ruang yang selama ini hanya engkau impikan dari kejauhan.
Tapi pintu itu tidak akan dibuka dengan paksaan. Ia menunggu satu hal dari dirimu. Kesadaran. Kesadaran bahwa engkau layak. Kesadaran bahwa engkau cukup. Kesadaran bahwa engkau telah menunggu momen ini sepanjang hidupmu, meskipun tidak engkau sadari. Jadi sebelum kita melanjutkan ke inti pesan yang akan menuntun langkahmu hari ini, aku ingin engkau memberi satu pengakuan kecil kepada semesta. Pengakuan bahwa engkau siap. Dengan cara yang sederhana, tekan like sebagai tanda engkau telah hadir, subscribe untuk membuka pintu energi yang lebih luas, aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol kesiapanmu menerima pesan-pesan ilahi berikutnya, dan tuliskan di komentar angka 99 sebagai isyarat batin bahwa engkau telah terpilih. Karena setelah ini, kita akan menyusuri lapisan demi lapisan perubahan. Dan ketika seseorang datang membawakan berita baikmu hari ini, engkau tidak akan ragu lagi. Engkau akan tahu bahwa seluruh hidupmu memang sedang diarahkan ke titik ini. Bagian 1. Seseorang yang muncul hari ini bukan kebetulan, tapi tanda bahwa energi kehidupanmu sedang berubah. Jiwa terpilih. Jika engkau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, hidup ini sebenarnya penuh dengan sandi-sandi halus yang diselipkan Tuhan ke dalam bentuk manusia. Ada orang-orang yang muncul hanya sebentar dalam hidupmu, namun kehadirannya seolah menyisakan gema berbulan-bulan di ruang batinmu. Mereka datang, berbicara, lalu pergi, tapi kata-katanya tidak ikut pergi. Ia tinggal, ia menetap, ia tumbuh menjadi bisikan yang setiap malam engkau dengar, meski tidak lagi engkau sadari dari mana asalnya. Hari ini, akan ada satu sosok yang datang seperti itu. Mungkin ia tidak mengenalmu baik. Mungkin engkau hanya melihatnya sekali. Mungkin ia tidak membawa apa-apa, selain senyuman atau satu kalimat sederhana. Tapi ketahuilah, semesta telah memilihnya untuk membawa serpih pesan dari langit ke dalam hidupmu. Ia tidak datang sendiri. Ia datang dengan membawa getaran. Dan getaran itu akan menyentuh lapisan energi di sekelilingmu. Menggeser frekuensi yang selama ini membuat rezekimu tertahan. Ia akan menjadi pemicu. Sebuah titik nyala. Sebuah pemantik yang mengubah stagnasi menjadi aliran. Engkau tidak sedang berhalusinasi. Ketika dadamu tiba-tiba terasa hangat saat bertemu seseorang, itu bukan perasaan biasa. Itu adalah kode batin. Sebuah konfirmasi dari alam, tak terlihat bahwa engkau sedang berada di titik temu antara garis waktu yang lama dengan garis nasib yang baru. Dan manusia itu, entah siapapun dia, adalah jembatan yang membawa engkau menyeberang. Ada yang akan muncul tiba-tiba, dan ada pula yang akan mengulangi perannya. Seseorang yang selama ini engkau kenal, tapi hari ini menjadi berbeda. Ia berbicara sesuatu yang selama ini tidak pernah ia katakan. Ia menatapmu dengan cara yang tidak biasa. Ia mengucapkan kalimat yang terasa seperti telah ditulis sejak lama dalam kitab perjalanan jiwamu. Saat itu terjadi, jangan abaikan. Karena bisa jadi, seluruh alur rezekimu berubah dimulai dari kata-kata itu. Engkau tahu mengapa ini penting? Karena rezeki bukan semata angka yang berpindah tangan. Rezeki adalah aliran. Dan setiap aliran dimulai dari percikan. Setiap percikan dimulai dari hubungan. Dan setiap hubungan dimulai dari satu momen yang terlihat sepele, tapi dirancang secara presisi oleh semesta agar engkau sadar. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Engkau bisa saja mengabaikannya. Menganggap semua ini hanya rangkaian biasa dari hidup harian. Tapi jauh di dalam, akan ada sesuatu yang menolak lupa. Wajahnya, suaranya, kalimatnya akan terus muncul dalam diam, dalam tidurmu, dalam hening malam saat engkau merasa dunia tak mengerti dirimu. Dan justru dari situ, perubahan dimulai.
karena batinmu mulai membuka ruang. Dan saat batin terbuka, dunia pun ikut memberi jalan. Wahai jiwa terpilih, sadari ini. Hari ini, engkau tidak hanya akan melihat seseorang, engkau akan melihat bagian dari takdirmu yang mengambil bentuk manusia. Semesta tidak akan mengirimkan seseorang begitu saja jika tidak ada maksud. Jika hari ini ia hadir, berarti ia membawa peran. Dan jika engkau cukup sadar, engkau akan mengenalinya bukan dari wajah, tapi dari energi yang ia bawa. Energi itu akan membuat hatimu diam tiba-tiba. Langkahmu melambat. Waktumu terasa seakan berhenti sejenak. Karena di saat itu, jiwamu sedang membaca sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Pertanda. Pertanda bahwa hidupmu sebentar lagi akan digeser. Pertanda bahwa stagnasi yang selama ini membuatmu frustrasi akan berganti menjadi gerakan baru yang perlahan mengalirkan rezeki yang tak disangka. Pertanda bahwa seluruh upaya, doa, dan kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Mereka hanya sedang menunggu sinyal ini untuk bergerak bersama-sama. Dan engkau tahu, sinyal itu bukan dari langit. Sinyal itu dari orang biasa, yang datang dengan wujud tak mengintimidasi. Tapi jiwanya membawa gelombang baru yang mengaktifkan ingatan lama dalam rohmu. Ingatan bahwa engkau memang ditakdirkan untuk mengalami perubahan. Dan bahwa saat itu telah tiba. Hari ini. Jangan lihat pada siapa yang datang. Lihatlah pada apa yang terasa saat ia hadir. Batinmu akan tahu mana yang sekadar kebetulan dan mana yang benar-benar utusan. Hari ini, wahai jiwa terpilih, jagalah kepekaanmu. Karena satu percakapan kecil bisa menjadi pintu besar. Satu senyuman bisa menjadi gerbang arah baru. Satu tatapan bisa menggerakkan lapisan energi yang selama ini beku. Dan satu orang saja cukup untuk mengubah seluruh sistem rezekimu ke jalur yang lebih segar, lebih terang, dan lebih hidup. Bagian 2. Berita baik itu datang sebagai cahaya kecil, tapi membawa dampak besar pada arus rezekimu. Jiwa terpilih, engkau mungkin membayangkan bahwa rezeki akan datang dengan gemuruh besar, dengan isyarat yang mencolok, dengan perubahan yang langsung mengguncangkan kenyataanmu dalam semalam. Engkau mungkin menanti kejutan luar biasa yang membuatmu berdiri dan berkata, "Inilah saatnya." Namun semesta tidak selalu memilih cara itu. Ia justru sering bekerja dalam diam. Ia menyusup perlahan, menyampaikan sesuatu yang sangat besar dalam wujud yang kecil. Ia membungkus anugerah dalam kesederhanaan yang nyaris tak terlihat, agar hanya mereka yang peka yang mampu menangkapnya. Hari ini, kabar baik itu mungkin tidak datang mengetuk pintumu dengan keras. Tidak disampaikan melalui teriakan atau pengumuman. Tidak berbentuk surat resmi atau hadiah besar yang tiba-tiba dikirimkan kepadamu. Ia bisa hadir sebagai percakapan ringan dari seseorang yang engkau temui di jalan. Sebagai kalimat tak sengaja dari teman lama. Sebagai pesan pendek di layar ponsel yang biasanya engkau abaikan. Tapi jika engkau membacanya dengan hati yang terbuka, jika engkau mengizinkan ruhmu mendengarkannya, maka engkau akan merasakan sesuatu di dalam tubuhmu bergeser. Bukan karena isi kalimat itu luar biasa, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam yang menyertainya. Sebuah kebenaran yang selama ini menunggu untuk diaktifkan di dalam dirimu. Engkau tidak bisa memilih bagaimana pesan itu datang, tapi engkau bisa memilih bagaimana menerimanya. Engkau bisa mengasah kepekaanmu untuk mengenali getaran yang tidak kasat mata. Karena pesan yang benar-benar berasal dari langit tidak perlu bising. Ia hanya perlu ditemukan oleh jiwa yang telah melalui luka, keheningan, kehilangan, dan kerinduan panjang. Jiwa yang tidak lagi mencari sesuatu yang besar dari luar, tapi membuka dirinya untuk hal kecil yang datang dengan frekuensi kejujuran dan cinta.
Maka hari ini, jika engkau menemukan sesuatu yang tampaknya biasa, namun meninggalkan jejak dalam di hatimu, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah jawaban dari doa yang engkau panjatkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun lalu. Hanya saja ia tidak datang dalam bentuk hasil, melainkan dalam bentuk peluang. Sebuah kunci kecil yang jika engkau putar dengan kesadaran, akan membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Berita baik itu kecil, tapi bukan kecil nilainya. Ia seperti benih mungil yang jika ditanam dengan percaya, akan tumbuh menjadi pohon besar yang meneduhkan. Pohon yang akarnya kuat di tanah sabarmu, batangnya tumbuh dari keikhlasanmu, dan buahnya jatuh bukan hanya untukmu, tapi untuk orang-orang yang engkau cintai. Dan itu semua dimulai dari satu momen kecil hari ini. Satu kalimat yang menyentuh lapisan dalam dirimu. Satu getaran yang hanya engkau yang bisa merasakannya. Tugasmu bukan membesar-besarkan pesan itu, tapi mengizinkannya tinggal. Menyambutnya dengan keheningan, menyiraminya dengan syukur, menyimpannya dalam hati yang bersih dari prasangka. Karena pesan dari semesta hanya bisa tinggal di ruang batin yang telah dibajak oleh kejujuran dan keberanian. Ia tidak tumbuh di tanah yang keras karena trauma. Ia tidak bertahan di ladang yang penuh keraguan. Ia hanya tumbuh dalam ruang yang siap, dan hari ini ruang itu sedang dibuka di dalam dirimu. Engkau mungkin tidak langsung tahu bahwa pesan itu penting, tapi jika engkau tidak menolaknya, jika engkau memberi ruang untuknya hidup di dalammu, maka dalam beberapa hari atau minggu ke depan, engkau akan menyadari bahwa seluruh arah rezekimu mulai berubah. Aliran yang dulu mampet mulai bergerak. Kesempatan yang dulu tak terlihat mulai muncul. Pintu-pintu yang dulu selalu tertutup perlahan terbuka, tanpa engkau harus memaksa. Semua itu adalah efek dari satu keputusan kecil untuk menyambut pesan yang tampak biasa, tapi sebenarnya sakral. Banyak orang gagal membuka rezekinya bukan karena tidak ada berita baik, tetapi karena mereka tidak mengenalinya. Mereka menunggu cahaya sorot, padahal semesta hanya memberikan pelita kecil. Mereka menunggu ledakan, padahal jawaban Tuhan hadir sebagai bisikan. Mereka menunggu gemuruh, padahal jawaban yang sejati selalu tiba dalam hening. Dan engkau, hari ini, diberi kesempatan untuk tidak menjadi seperti mereka. Engkau diberi kesadaran untuk mengenali rahmat dalam bentuknya yang paling sunyi. Jika hari ini engkau merasa ada sesuatu yang berubah, meski tidak bisa dijelaskan, percayalah bahwa engkau sedang disentuh oleh awal yang baru. Perubahan itu mungkin tidak langsung mencolok dari luar, tapi tubuhmu merasakannya. Dadamu lebih lega, langkahmu lebih ringan. Hati kecilmu terasa damai meski belum ada hal besar yang terjadi. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang mulai menyelaraskan rezekimu dengan versi terbaik dari dirimu. Dan sekarang yang perlu engkau lakukan bukanlah mengejar lebih banyak informasi. Bukan bertanya-tanya apakah ini nyata atau hanya kebetulan. Tapi membiarkan dirimu menyatu dengan rasa syukur. Tidak harus bersyukur secara besar-besaran. Cukup duduk tenang dan berkata dalam hati, "Aku mengerti, aku menerima, aku percaya." Karena satu berita kecil hari ini bisa menjadi gelombang besar esok hari, jika engkau memperlakukannya dengan hormat dan cinta. Jiwa terpilih, hari ini engkau diberi sinyal. Jangan abaikan, karena tidak semua orang mendapatkannya. Dan jika engkau menyambutnya dengan langkah yang lembut dan hati yang sadar, maka yang semula kecil akan membesar. Yang semula samar akan menjadi terang. Yang semula sunyi akan menjadi jalan baru yang membawa engkau kepada kehidupan yang lebih selaras, lebih damai, dan lebih berkelimpahan. Bagian 3. Perubahan rezekimu. Dimulai saat engkau menerima pesan itu dengan kesadaran batin. Jiwa terpilih, perubahan sejati tidak pernah dimulai dari luar.
Ia tidak lahir dari guncangan besar yang terlihat orang lain. Ia tidak berasal dari perubahan angka di rekening, atau dari tawaran kerja mendadak, atau dari klien yang menyetujui kerjasama. Semua itu hanya gema. Semua itu hanyalah bayangan yang mengikuti gerakan halus di satu titik yang lebih dalam. Kesadaran batin. Tanpa kesadaran, perubahan apapun akan berlalu begitu saja. Tanpa kesadaran, tidak ada pintu yang benar-benar terbuka, meskipun kuncinya telah engkau pegang sejak lama. Hari ini engkau menerima pesan. Ia bisa datang dalam bentuk kabar baik, informasi ringan, percakapan sederhana. Tapi jika engkau membiarkan kesadaranmu terbuka, jika engkau tidak buru-buru menghakimi atau meragukannya, maka engkau akan menyadari bahwa pesan itu bukan datang tiba-tiba. Ia telah disusun sejak lama. Ia adalah bagian dari skenario tak terlihat yang dibuat hanya untukmu, agar engkau sampai di titik ini. Titik ketika dunia tidak lagi mengendalikanmu, karena engkau sudah mulai memahami bahwa arah hidupmu dikendalikan oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, lebih jujur, kesadaranmu sendiri. Kesadaran batin adalah gerbang sesungguhnya dari segala perubahan. Engkau bisa bertemu orang yang tepat, membaca pesan yang menguatkan, bahkan menerima rezeki tak terduga. Tapi jika kesadaranmu masih tertutup, semuanya akan terasa biasa. Tidak berbekas, tidak mengubah arah hidup. Tapi jika batinmu terbuka, bahkan isyarat terkecil pun bisa menjadi cahaya yang menerangi langkahmu. Satu kalimat bisa menjadi titik balik. Satu pertemuan bisa menjadi loncatan. Satu intuisi bisa menjadi kompas yang selama ini engkau cari. Itulah mengapa hari ini bukan tentang siapa yang mengucapkan apa atau bentuk berita apa yang datang kepadamu. Hari ini adalah tentang seberapa dalam engkau hadir, seberapa utuh engkau mendengarkan, seberapa lembut engkau membiarkan hatimu terbuka. Karena semua perubahan besar dimulai dari dalam. Dari satu momen ketika engkau berhenti menunggu dunia memberi dan mulai memilih untuk menjadi penerima yang sadar. Dari satu detik ketika engkau tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, tapi sebagai sesuatu yang bisa dipahami dan diterima. Jangan buru-buru bergerak, jangan tergesa menilai. Hari ini bukan untuk bereaksi. Hari ini adalah untuk meresapi. Duduklah tenang, rasakan detak jantungmu, rasakan udara yang engkau hirup, dan tanyakan dengan lembut kepada dirimu sendiri. Apakah aku siap menerima perubahan ini? Jika ada bagian dari dirimu yang menjawab ya, meskipun pelan, itulah titik mula dari arus baru yang akan membawa rezekimu ke jalur yang lebih terang. Rezeki yang sejati bukan hanya tentang uang atau kesempatan. Rezeki adalah arah hidup yang tidak lagi terasa berat. Rezeki adalah ketika engkau bangun di pagi hari dan merasa jiwamu tenang. Ketika engkau melangkah tanpa dihantui ketakutan. Ketika engkau tidak lagi merasa hidup ini melawanmu, melainkan bersahabat dengan jalanmu. Dan semua itu dimulai dari dalam. Dari satu momen kesadaran hari ini. Dari satu keputusan untuk tidak lagi menjadi korban dari peristiwa luar, tapi menjadi pemilik dari ruang batin yang bersih dan jernih. Banyak orang mengulang hidup yang sama, karena mereka tidak pernah berhenti untuk menyadari. Mereka terus mencari di luar, terus mengejar sesuatu, terus merasa kurang, tanpa pernah menengok ke dalam dan bertanya, "Sudahkah aku membuka diri untuk menerima?" Engkau berbeda. Engkau sudah sampai di titik ini. Engkau sudah mendengar pesan ini. Engkau sudah disentuh oleh sesuatu yang tidak datang kepada semua orang. Maka jangan abaikan tanda ini. Jangan lewatkan hari ini sebagai hari biasa. Karena dalam sunyinya, hari ini sedang membuka jalan yang tidak pernah engkau duga. Jiwa terpilih, kesadaran hari ini akan menentukan aliran hari esok.
Jika engkau menerima kabar itu dengan terbuka, maka engkau tidak hanya menerima informasi, engkau menerima arah baru. Jika engkau menyambutnya dengan jernih, maka yang engkau buka bukan hanya pintu pikiran, tetapi juga pintu rezeki. Dan saat pintu itu terbuka, tidak ada kekuatan yang bisa menahannya. Tidak ada sistem lama yang bisa menutupnya kembali. Karena yang memegang kuncinya bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Hari ini engkau dipanggil untuk menjadi siap. Bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau telah cukup merasakan luka. Karena engkau telah cukup bersabar. Karena engkau telah cukup berjalan dalam gelap. Dan kini cahaya kecil itu datang. Bukan untuk menyilaukanmu, tapi untuk menuntunmu perlahan menuju tempat yang lebih terang. Jangan tanya apakah engkau pantas. Jangan hitung apakah engkau sudah cukup. Cukup hadir, cukup terbuka. Cukup mengizinkan hidup ini berubah dengan kesadaran yang tidak lagi dipenuhi syarat. Engkau tidak perlu tahu semuanya sekarang. Engkau hanya perlu percaya bahwa yang hadir hari ini bukan kebetulan. Dan jika engkau menjawabnya dari kedalaman batin, maka semua gerbang akan dibuka. Semua arah akan disesuaikan. Semua langkahmu akan dipandu menuju bentuk rezeki yang tidak hanya mencukupi, tetapi menguatkan. Dan itu semua dimulai dari satu titik sunyi dalam dirimu. Dari satu keputusan untuk menyadari. Dari satu kesediaan untuk tidak lagi menunggu dunia berubah, tapi mengizinkan dirimu sendiri menjadi tempat perubahan itu lahir dan tumbuh. Bagian 4. Engkau tidak sendiri. Ada kekuatan yang menuntunmu ke arah yang lebih terang. Jiwa terpilih. Mungkin selama ini engkau merasa bahwa perjalanan ini hanya milikmu sendiri. Engkau terbangun pagi dengan rasa berat yang tidak diketahui siapapun. Memulai hari dengan dada yang tak pernah benar-benar kosong dari tanya. Menyapa dunia dengan wajah yang kuat, namun menyimpan runtuhan kecil di balik mata. Malam-malammu tidak sekadar hening, tapi sunyi yang berisi pergulatan. Pikiranmu bukan hanya sibuk, tapi penuh pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Engkau berjalan di antara manusia, menunaikan tanggung jawabmu, menguatkan orang lain, tersenyum seperlunya, tapi jauh di dalam hatimu engkau bertanya, sampai kapan aku harus bertahan sendirian? Namun hari ini, jiwa terpilih, engkau akan mengetahui satu kebenaran yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan dalam titik paling gelap, dalam detik ketika engkau merasa semua pintu tertutup dan semua upaya sia-sia, bahkan ketika engkau merasa bahwa Tuhan sedang diam dan langit enggan memberi tanda, sesungguhnya ada kekuatan yang tetap bekerja untukmu. Ia tidak terlihat, tidak bersuara, tidak hadir dengan bentuk yang bisa disentuh, tapi ia nyata. Ia hadir sebagai lapisan terdalam dari jiwamu sendiri. Ia menyatu dengan nafasmu. Ia hidup di balik setiap rasa yang engkau kira hanya milikmu seorang. Kekuatan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu yang selama ini diam-diam tetap terhubung dengan langit. Ia tidak menuntut. Ia tidak memaksa. Ia tidak hadir dengan cara dunia, tapi bekerja dalam ritme yang ditentukan oleh semesta. Ketika engkau merasa lelah, ia menyimpan energi untukmu. Ketika engkau merasa kalah, ia menjaga nyala kecil di dalam hatimu agar tidak padam sepenuhnya. Ketika engkau merasa kosong, ia mengisi ruang itu dengan keberanian yang tidak engkau sadari telah lahir melalui air mata dan kesabaran yang tak dihitung siapapun. Hari ini, kekuatan itu menunjukkan wajahnya. Ia datang dalam bentuk yang engkau bisa pahami. Mungkin dalam wujud seseorang yang tak sengaja hadir membawa pesan yang menenangkan. Mungkin lewat kabar baik yang terlihat biasa, namun menggetarkan dada. Mungkin lewat dorongan halus untuk bertindak yang engkau rasakan pagi ini, tanpa tahu dari mana asalnya. Semua itu adalah bentuk konkret dari kekuatan yang selama ini menuntunmu diam-diam. Ia bukan hadir sekarang karena baru datang.
tapi karena engkau baru cukup sadar untuk mengenalinya. Dan saat engkau menyadari bahwa engkau tidak sendirian, maka dunia pun mulai bergeser. Energi di sekitarmu ikut menyesuaikan. Karena ketika satu jiwa menyala, cahayanya tidak berhenti di dalam. Ia memancar, menyentuh realitas, menarik pengalaman baru, menyusun kembali garis hidup yang semula tampak acak. Apa yang terjadi di luar mulai mencerminkan apa yang hidup di dalam. Dan engkau akan merasakan bahwa setiap langkah yang engkau ambil mulai terasa lebih selaras. Setiap keputusan tidak lagi didorong oleh ketakutan, tapi oleh rasa tenang yang tidak engkau pahami sumbernya. Engkau sedang dilihat, engkau sedang dipandu, engkau sedang diperhatikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari seluruh kecemasanmu. Dan karena itu, engkau tidak perlu takut berjalan ke arah baru, meskipun engkau belum tahu apa yang menanti di ujung sana. Jika engkau mengingat kembali, perubahan besar dalam hidupmu dahulu pun selalu dimulai dari ketidaktahuan. Engkau tidak tahu bagaimana hasilnya, namun engkau tetap melangkah. Dan sekarang, engkau kembali dipanggil untuk melangkah. Tapi kali ini, bukan dalam kebingungan, melainkan dalam kesadaran bahwa engkau tidak melangkah sendirian. Kadang kekuatan itu berbicara melalui intuisi, melalui suara hati yang lembut namun mendesak. Kadang ia hadir lewat orang lain, melalui pesan yang engkau butuhkan saat itu. Kadang ia muncul lewat rasa tidak nyaman, karena jiwamu didorong untuk keluar dari zona yang membuatmu mengecilkan cahaya. Kadang ia muncul sebagai kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, sebagai keinginan yang datang bukan dari ego, tapi dari bagian terdalam jiwamu yang tahu bahwa ada kehidupan yang lebih luas yang sedang menunggumu. Itu semua bukan ilusi. Itu adalah tanda. Itu adalah arah. Dan jika engkau merasa bahwa Tuhan pernah menjauh, percayalah, itu hanya ilusi yang lahir dari kelelahan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Justru dalam masa paling sunyi, engkau sedang ditarik lebih dekat. Tapi kedekatan sejati kadang membutuhkan kehampaan, agar engkau bisa merasakan kehadiran yang tidak dibungkus apapun. Hari ini, Tuhan tidak mengucapkan janji-janji besar. Ia hanya mengirimkan pesan dalam bentuk kabar yang tampak kecil, dalam bentuk peristiwa yang biasa, namun penuh kehadiran. Dan jika engkau cukup jernih untuk mengenalinya, engkau akan tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Engkau akan tahu bahwa hari ini adalah titik temu antara seluruh ikhtiar yang engkau lakukan dengan bimbingan dari kekuatan yang lebih tinggi. Engkau tidak tersesat. Engkau tidak gagal. Engkau hanya sedang dibentuk. Dan sekarang, bentuk itu sudah cukup matang untuk dituntun ke arah yang lebih terang. Engkau tidak lagi harus menebak-nebak. Engkau tidak lagi harus meminta validasi. Karena saat engkau memilih untuk percaya, maka seluruh langit pun ikut bergerak. Maka ketika pesan itu datang hari ini, sambutlah dengan ketenangan, bukan dengan penolakan, bukan dengan kecurigaan. Katakan dalam batinmu, aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku tahu siapa yang membawaku. Dan di sanalah perubahan dimulai. Saat engkau tidak lagi mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi mengizinkan kekuatan semesta bekerja bersamamu. Bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau akhirnya sadar bahwa engkau memang tidak pernah berjalan sendirian. Bagian 5. Diam-diam, gerbang finansialmu sudah dibuka dan menunggu respon dari langkahmu. Jiwa terpilih, engkau mungkin telah lama mengira bahwa perubahan dalam kehidupan finansialmu hanya akan terjadi jika dunia luar berubah lebih dulu. Jika koneksi bertambah, jika usahamu diperhatikan, jika sistem menjadi lebih adil, jika strategi yang engkau jalankan akhirnya berbuah hasil. Tapi hari ini, semesta memperlihatkan sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam, bahwa ternyata gerbang rezeki tidak dibuka oleh dunia luar,
tidak dikunci oleh orang lain, tidak tergantung pada struktur yang rumit. Gerbang itu selama ini ada di dalam dirimu, diam, hening, menunggu. Dan sekarang, ia telah terbuka. Gerbang itu tidak bersuara keras. Ia tidak berbentuk seperti pintu emas. Tidak ada tulisan yang menjelaskan ini adalah titik perubahan. Tapi jika engkau cukup hadir, cukup hening, cukup jujur dengan dirimu sendiri, engkau akan tahu bahwa hari ini berbeda. Sesuatu terasa lain. Bukan karena dunia berubah, tapi karena batinmu mulai terbuka. Doa-doa yang selama ini engkau panjatkan dalam diam, langkah-langkah yang selama ini terasa tidak jelas tujuannya, dan luka-luka yang engkau rawat sendirian tanpa keluhan, semuanya bukan sia-sia. Semuanya adalah jalan sunyi yang menuntunmu tepat ke depan pintu ini. Dan kini, pintu itu terbuka. Tapi ia tidak akan memanggilmu. Ia menunggu respon dari langkah batinmu. Bukan langkah yang terburu-buru. Bukan ambisi yang menyala-nyala. Tetapi keputusan yang lahir dari kedalaman. Ketika engkau berkata dalam diam, "Aku siap menerima hidup yang baru." Ketika engkau memilih untuk percaya, meski belum melihat jalannya secara utuh. Ketika engkau memilih untuk melangkah, bukan karena engkau yakin, tapi karena engkau berserah dengan tenang. Maka saat itu, frekuensi jiwamu pun menyatu dengan vibrasi semesta. Dan hukum semesta tidak pernah salah memilih. Bukan siapa yang paling cerdas atau kuat yang menerima kelimpahan, tetapi siapa yang paling siap dalam kesadaran. Gerbang itu bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Mungkin seseorang menawarkan ide yang tampaknya remeh. Mungkin ada ajakan yang biasanya akan engkau tolak, tapi hari ini terasa berbeda. Mungkin ada pesan yang singgah di tengah hari tanpa sebab, tapi menyentuh sesuatu di dalam dadamu. Jangan abaikan hal kecil seperti itu, karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk hujan. Kadang ia adalah kabut pagi yang halus tapi menenangkan. Kadang ia adalah aliran kecil yang tak terlihat, namun bila engkau ikuti dengan sabar, akan membawamu ke sungai besar kehidupan. Jiwa terpilih, hari ini bukan tentang langkah besar. Ini tentang 1 inci gerakan dari dalam. Sebuah keputusan yang hanya engkau sendiri yang tahu. Tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak ada yang bisa memaksamu mengambilnya. Tapi jika engkau bersedia merespon, maka seluruh semesta akan ikut bergerak. Pintu yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Jalan yang sebelumnya gelap perlahan mendapat cahaya. Karena ketika engkau berubah dari dalam, dunia pun mulai mengatur ulang segala sesuatu di sekitarmu. Gerbang rezeki tidak memiliki tanda panah. Tidak ada suara yang berkata, "Masuklah ke sini." Yang ada hanyalah rasa. Dan rasa itu hanya bisa muncul jika engkau melambat. Jika engkau menenangkan batinmu dan bertanya dalam keheningan, apakah ini jalannya? Dan jika ada sesuatu dalam hatimu yang merasa damai, bahkan meski belum jelas bentuknya, maka itu adalah jawabannya. Karena kedamaian adalah konfirmasi yang paling jujur dari jiwa. Ini bukan tentang mendapatkan semuanya sekaligus. Ini adalah tentang menyadari bahwa engkau sedang memasuki sesuatu yang baru. Jalan ini mungkin tidak disorot oleh banyak orang. Mungkin tidak dipahami oleh sekitarmu. Tapi engkau akan tahu bahwa ini benar. Karena engkau tidak lagi berjalan dengan rasa cemas. Karena engkau tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa kurang. Karena engkau tahu bahwa hidup ini, akhirnya, mulai menyatu dengan arah jiwamu yang paling dalam. Hari ini, diam-diam, semesta membuka bagian baru dari takdirmu. Mungkin engkau belum bisa menjelaskannya kepada siapapun. Mungkin tidak ada yang menyadari pergeseran ini. Tapi nanti, di hari-hari mendatang, ketika engkau melihat kembali ke titik ini, engkau akan tahu bahwa hari inilah awalnya. Bukan saat sesuatu datang dari luar, tapi saat engkau menjawab panggilan dari dalam. Saat engkau berkata, "Ya" kepada rezeki,
yang dulu engkau sangkal. Saat engkau tidak lagi mencari di luar, karena engkau tahu bahwa yang engkau butuhkan sudah ada di dalam. Dan jika hari ini seseorang datang kepadamu, jika satu pesan membuatmu terdiam, jika satu ajakan membuat jantungmu berdetak lebih cepat, jangan abaikan. Jangan buru-buru menganggapnya kebetulan, karena mungkin orang itu hanyalah utusan. Mungkin kalimat itu hanyalah kunci. Mungkin seluruh hidupmu memang sedang diarahkan ke titik ini sejak awal. Dan sekarang, semua hanya menunggu satu hal. Langkah batinmu. Bukan langkah yang gegabah, tapi langkah yang lahir dari penerimaan, dari ketenangan, dari rasa bahwa engkau telah cukup diuji, dan kini engkau cukup untuk menerima. Maka sambutlah gerbang ini dengan kesadaran, dan izinkan dirimu masuk, tidak dengan tergesa, tetapi dengan hormat. Karena hidup yang sedang menunggumu di balik pintu ini bukan hanya lebih mudah, tapi lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Bagian 6. Kunci perubahan itu bukan pada dunia, tapi pada keputusan batin yang engkau ambil. Jiwa terpilih, hari ini engkau akan diperlihatkan satu kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan rutinitas dan kesibukan yang tampak penting, namun seringkali menjauhkanmu dari inti sesungguhnya. Kebenaran itu bukan tentang dunia yang berubah, bukan tentang keberuntungan yang tiba-tiba datang, bukan tentang seseorang yang menyelamatkanmu, melainkan tentang satu titik di dalam dirimu yang disebut keputusan batin. Di sanalah pusat dari seluruh pergeseran hidupmu bermula. Banyak orang menunggu dunia berubah agar mereka bisa ikut berubah. Mereka menunggu kabar baik datang lebih dulu sebelum bisa tersenyum. Mereka menunggu stabilitas sebelum berani melangkah. Mereka menunggu tanda-tanda yang meyakinkan sebelum mengiyakan panggilan jiwanya sendiri. Namun, mereka lupa bahwa perubahan tidak akan pernah terjadi jika jiwamu sendiri belum memutuskan untuk bergerak. Dunia hanyalah pantulan. Kehidupan hanyalah gema dari suara yang engkau bisikan diam-diam di dalam dirimu. Dan ketika batinmu telah memilih, semesta pun akan merespons. Hari ini, engkau diberi kesempatan untuk mengambil keputusan batin yang mungkin terlihat kecil di mata dunia, namun sangat besar di mata semesta. Bukan keputusan untuk menjadi sempurna, bukan untuk menjadi kuat, bukan untuk mencapai hasil besar dalam semalam, tapi keputusan untuk percaya, untuk menerima, untuk membuka hati terhadap sesuatu yang baru, untuk tidak lagi membangun tembok antara engkau dan rezeki yang selama ini menunggu tepat di balik lapisan keraguanmu sendiri. Perubahan rezeki, arah hidup, dan kestabilan batin tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari satu detik kesadaran di dalam dirimu. Ketika engkau berhenti mengatakan nanti, kalau semuanya sudah jelas, dan mulai berkata, aku tidak tahu apa yang menunggu, tapi aku memilih untuk siap. Ketika engkau berhenti menimbang dengan ketakutan, dan mulai melangkah dengan keyakinan. Ketika engkau berhenti bertanya apakah ini waktunya, dan mulai mempercayai bahwa jika saat ini hadir, berarti memang inilah saatnya. Engkau tidak membutuhkan tanda yang lebih besar dari yang engkau rasakan saat ini. Getaran di dadamu bukan ilusi. Rasa hangat yang tiba-tiba hadir saat engkau mendengarkan pesan ini bukan kebetulan. Semua itu adalah jawaban. Semua itu adalah jalan masuk. Tapi jalan itu hanya akan terbuka penuh jika engkau menjawabnya dengan keputusan. Dan keputusan batin bukan tentang berbicara lantang kepada dunia, tapi tentang berbicara jujur kepada dirimu sendiri. Apakah engkau bersedia keluar dari pola lama yang selama ini membuatmu stagnan, meskipun engkau sudah nyaman di dalamnya? Apakah engkau berani meninggalkan pertanyaan, bagaimana kalau gagal,
dan menggantinya dengan bagaimana kalau ini berhasil. Keputusan batin bukan sekadar keberanian untuk mencoba, tapi kelembutan untuk menerima. Menerima bahwa hidup tidak akan selalu bisa dikendalikan, tapi bisa dipahami. Menerima bahwa engkau mungkin tidak tahu segalanya, tapi engkau tahu cukup untuk melangkah hari ini. Menerima bahwa rezeki bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi soal siap atau belum siap. Dan kesiapan itu bukanlah tentang apakah engkau sudah memiliki semuanya. Kesiapan adalah saat engkau menyadari bahwa engkau tak harus memiliki dulu untuk merasa layak. Bahwa engkau tak harus mengerti segalanya untuk menerima apa yang datang. Bahwa engkau tak harus kuat sepenuhnya untuk berkata ya kepada perubahan. Bahkan dalam kelemahan, bahkan dalam ragu, keputusan itu tetap bisa lahir. Karena keputusan batin bukan datang dari kekuatan, tapi dari kejujuran. Dan semesta hanya meminta satu hal darimu hari ini. Kejujuranmu kepada dirimu sendiri. Apakah engkau sungguh ingin rezekimu berubah? Apakah engkau benar-benar siap untuk menerima aliran yang lebih besar? Atau apakah engkau masih ingin bersembunyi di balik keraguan, menunggu dunia membuktikan sesuatu sebelum engkau berani melangkah? Ini bukan tentang jawaban yang sempurna. Ini tentang keberanian untuk menjawab, meski engkau belum tahu hasilnya. Ini tentang memilih untuk tidak menunda lagi. Karena sesungguhnya, yang membuat rezeki tertahan bukan karena semesta belum memberi, tapi karena batinmu belum membuka gerbangnya. Hari ini, pintu itu telah terbuka, tapi engkau yang harus melangkah masuk. Tidak ada yang bisa mendorongmu ke dalam, tidak ada yang bisa memaksa. Karena keputusan batin hanya bisa dibuat oleh engkau sendiri, dari dalam kesadaran yang paling jujur dan paling sunyi. Dan saat engkau memutuskan, meski hanya dalam diam, engkau akan merasakan bahwa seluruh semesta pun ikut bergerak bersamamu. Jalan yang dulu terasa buntu mulai memperlihatkan celah. Peluang yang dulu tampak mustahil mulai menunjukkan diri. Cahaya yang dulu engkau cari-cari kini muncul dari tempat yang tidak engkau duga. Itu semua bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau telah memilih untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Engkau telah mengizinkan rezekimu menemukanmu. Engkau telah berkata ya, dan langit mendengarnya. Dan sejak saat itu, engkau tidak lagi menjadi korban dari kehidupan. Engkau menjadi rekan dari semesta. Engkau menjadi penjaga gerbangmu sendiri. Dan engkau tahu, mulai detik ini, tidak ada lagi yang bisa menghentikan aliran rezekimu, selain engkau sendiri yang memutuskan untuk kembali menutup hatimu. Tapi hari ini, engkau tidak menutup hati. Engkau memilih untuk percaya, dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Bagian 7. Syukur adalah jalan tercepat untuk menyerap kabar baik menjadi kenyataan finansial. Jiwa terpilih setelah seluruh gelombang halus energi semesta datang mengetuk hidupmu hari ini, melalui seseorang, melalui kabar baik, melalui percakapan yang terasa biasa, namun menusuk ruang batinmu yang paling dalam. Tibalah kita pada inti dari seluruh perjalanan batin ini. Ada satu kekuatan terakhir, satu pengunci yang menentukan apakah semua pesan itu akan menjadi kenyataan atau hanya akan lewat sebagai getaran yang engkau rasakan sejenak, lalu menguap tanpa arah. Kekuatan itu tidak berada di langit, tidak berada di luar dirimu, tidak pula di tangan orang yang membawakan berita. Ia ada dalam jiwamu sendiri, dan nama kekuatan itu adalah syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih. Ia adalah keputusan spiritual untuk tidak menunda kebahagiaan hanya karena apa yang engkau inginkan belum datang secara utuh. Syukur adalah keberanian untuk merasa cukup, bahkan saat dunia mengajarkanmu untuk merasa kurang. Ia adalah energi yang mengendapkan kegelisahan, melembutkan keserakahan, dan membuka saluran tak kasat mata tempat rezeki paling murni mengalir.
Karena saat engkau bersyukur, engkau sejatinya sedang memberitahu semesta, "Aku sudah siap." Dan ketika seseorang datang hari ini membawa berita baik, pesan kecil, isyarat perubahan yang engkau butuhkan, maka cara terbaik untuk menyerapnya bukanlah dengan gegap gempita, bukan dengan terburu-buru mengambil keputusan yang besar, tetapi dengan duduk dalam diam dan membiarkan syukurmu meluas ke seluruh ruang batinmu. Seperti tanah kering yang perlahan menyerap air hujan pertama. Seperti dada yang menampung embusan angin lembut setelah badai panjang. Itulah fungsi syukur. Ia menjadikan pesan itu berakar, menjadikan energi itu tinggal, menjadikan kabar baik itu tidak hanya lewat sebagai getaran, tetapi mengakar sebagai perubahan nyata dalam sistem keuangan dan batinmu. Rezeki tidak menyukai keterpaksaan. Ia tidak menyukai kejaran yang panik. Ia tidak tertarik datang kepada mereka yang hanya menuntut tanpa merasakan nikmat dari apa yang telah dimiliki. Tapi rezeki sangat senang menghampiri hati yang tenang, yang lapang, yang tahu cara menerima dengan kesadaran dan keikhlasan. Dan hati semacam itu hanya bisa dibangun melalui syukur yang bukan basa-basi, bukan sekadar kata, tapi sikap hidup. Ketika engkau membuka pesan ini hari ini, dan hatimu tersentuh olehnya, jangan buru-buru mencari cara. Cari rasa. Rasa syukurmu adalah pintu sesungguhnya. Apakah engkau bisa bersyukur atas kabar baik yang bentuknya masih samar? Apakah engkau bisa merasa diberkati, meski belum melihat hasil yang pasti? Apakah engkau mampu berdiri di tengah ketidakpastian, sambil berkata, "Aku tahu, ini adalah awal dari jawaban atas doaku"? Jika engkau mampu, maka engkau tidak hanya menerima berita baik, engkau menjadi magnet yang mempercepat datangnya semua yang engkau butuhkan. Karena syukur bukan hanya tentang apa yang terjadi hari ini, tapi tentang kesiapan untuk menerima lebih dengan jiwa yang tidak menuntut. Banyak orang melewatkan fase ini. Mereka begitu terfokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga tidak mampu merasakan nilai dari apa yang sudah ada. Mereka lupa bahwa kabar baik bukan datang untuk diserap dengan logika, tetapi dengan kelembutan hati. Dan jika engkau termasuk yang hari ini diberi kesempatan untuk tahu, untuk sadar bahwa ada seseorang yang membawa getaran perubahan untukmu, maka bersyukurlah bukan hanya kepada orang itu, tetapi kepada diri sendiri yang sudah cukup sadar untuk merasakannya. Karena kesadaran adalah bentuk syukur tertinggi. Jiwa terpilih, bayangkan jika hari ini adalah hari yang ditulis jauh sebelum engkau dilahirkan. Hari ketika alam memutuskan bahwa engkau akan mendapatkan kabar yang menggeser arah hidupmu. Hari ketika semesta memutuskan bahwa engkau siap menerima lebih. Tapi hanya akan terjadi jika engkau mengunci seluruh pesan itu dengan sikap batin yang penuh penerimaan, bukan kegelisahan. Dengan sikap yang tidak bertanya, mana hasilnya, melainkan berbisik, "Terima kasih, aku sudah menerimanya, walau bentuknya belum terlihat." Itulah rahasia dari aliran yang tidak putus. Rezeki yang tidak hanya datang sekali, perubahan yang tidak hanya bertahan sebentar. Semua itu tertanam melalui satu akar. Syukur yang konsisten. Bersyukur ketika ada, bersyukur ketika belum ada. Bersyukur bukan sebagai strategi, tapi sebagai irama hidup. Karena saat engkau menjadikan syukur sebagai fondasi, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan arus kebaikan datang kepadamu. Tidak ada situasi ekonomi, tidak ada penolakan dari luar, tidak ada perlambatan dari dunia. Semua akan dilonggarkan, disesuaikan, dan diarahkan kembali ke jalanmu. Hari ini, engkau menerima pesan. Itu sudah cukup. Engkau sudah disentuh oleh frekuensi yang tidak semua orang mampu merasakannya. Maka tutuplah hari ini dengan bersyukur dalam. Bukan hanya untuk kabar baik yang datang, tapi untuk dirimu yang sudah tumbuh, untuk batinmu yang sudah lebih peka, untuk kesadaranmu yang tak lagi menuntut,
tapi mulai menerima dengan jernih. Itulah langkah paling rahasia, namun paling kuat yang akan mengubah rezekimu selamanya. Diam-diam, dalam, tapi pasti. Jiwa terpilih, kini engkau telah mendengarkan seluruh aliran pesan hari ini. Dari awal gerakan energi yang menyentuh hatimu, hingga pertanda lembut yang datang melalui seseorang, melalui kata-kata yang tak disengaja, melalui bisikan halus yang terasa seperti gema dari masa depanmu sendiri. Semua bagian ini bukan sekadar kalimat. Ia adalah lapisan dari perubahan yang sedang dimulai dalam dirimu. Ia adalah peta batin menuju hidup yang lebih selaras, lebih lapang, dan lebih kaya, dalam makna yang tidak bisa lagi diukur hanya dengan angka. Kini, saat engkau sampai pada ujung perenungan ini, engkau tidak lagi sama seperti sebelum mendengarnya. Mungkin tidak semua perubahan itu terlihat dari luar. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu bahwa hari ini ada sesuatu dalam dirimu yang bergeser. Tapi engkau tahu. Engkau merasakannya. Ada ruang baru yang terbuka. Ada rasa percaya yang perlahan menggantikan cemas. Ada harapan yang tidak lagi meledak-ledak, tapi tumbuh perlahan seperti cahaya pagi yang setia menyapa bumi setelah malam yang panjang. Hari ini, semesta tidak mengajarkanmu cara baru untuk mengejar, tapi mengingatkanmu cara baru untuk membuka, untuk menerima, untuk menyambut rezeki dengan hati yang lembut, bukan dengan kegelisahan. Untuk melihat pesan Tuhan melalui hal-hal yang kecil, bukan yang megah. Untuk menghormati hadirnya kabar baik walau bentuknya tidak mewah, karena engkau tahu, kemurnian selalu datang dalam kesederhanaan. Dan perubahan sejati bukan tentang berapa banyak yang engkau miliki, tapi tentang siapa dirimu saat menerimanya. Segala kabar baik, bila tidak disambut oleh kesadaran yang jernih, akan menjadi suara yang lewat begitu saja. Tapi bila engkau menyambutnya hari ini dengan batin yang lembut, maka ia akan tinggal. Ia akan menjadi akar yang tumbuh dalam. Ia akan menumbuhkan arah baru, keputusan baru, hubungan baru, dan terutama versi baru dari dirimu yang lebih tenang, lebih yakin, dan lebih damai. Hari ini, seseorang mungkin akan datang membawa kabar itu. Tapi engkaulah yang harus siap menerima. Engkaulah yang harus membuka gerbang. Engkaulah yang harus mengambil langkah kecil yang akan mengguncang lintasan rezekimu ke arah yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Dan jika engkau bertanya, apakah ini nyata? Maka dengarkan tubuhmu. Dengarkan dada yang mulai terasa lega. Dengarkan hatimu yang untuk pertama kalinya merasa tidak ingin terburu-buru. Itulah jawabannya. Karena segala sesuatu yang benar tidak memaksa. Ia hadir, mengetuk dengan lembut, dan hanya akan masuk jika engkau membukakan pintunya dengan rasa percaya yang lahir dari pengalaman luka dan kesabaran. Jiwa terpilih, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari cara hidup yang baru. Awal dari hubunganmu yang lebih jujur dengan rezeki. Awal dari kedekatanmu dengan Tuhan. Bukan sebagai pemberi yang harus dibujuk, tapi sebagai pendamping yang selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Engkau telah melewati banyak hal untuk tiba di sini. Engkau tidak sedang berada di titik nol. Engkau berada di titik sangat istimewa yang jarang disadari oleh banyak orang. Titik sadar. Dan hanya jiwa yang sadar yang bisa menerima berkat dengan utuh. Karena ia tidak hanya mengambil, tapi juga menyimpan, menjaga, dan mengalirkan. Maka mulai hari ini, jangan hanya menunggu kabar baik yang lebih besar. Rawatlah kabar baik kecil yang hari ini telah dikirimkan untukmu. Jangan bertanya kapan keajaiban besar itu tiba. Perhatikan tanda-tanda lembut yang hari ini menyapamu. Dan bila engkau mampu merawat hal kecil itu dengan rasa syukur, dengan kehadiran, dengan penerimaan batin yang penuh, maka engkau tidak perlu mencari lagi. Segala sesuatu yang besar akan datang menghampirimu.
karena jiwamu telah menjadi rumah yang layak untuk ditempati oleh anugerah. Berjalanlah perlahan hari ini. Jangan tergesa. Rasakan langkahmu sendiri. Rasakan udara di sekitarmu. Rasakan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Engkau sedang ditemani oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa engkau mengerti. Dan kekuatan itu tidak menuntut penjelasan, hanya kehadiran. Maka hadirlah. Di sini, di sekarang, dalam tubuhmu, dalam napasmu, dalam harapanmu yang baru tumbuh. Dan lihatlah, sedikit demi sedikit, hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena engkau telah memilih untuk melihatnya dengan mata yang baru. Terima kasih telah membuka dirimu untuk pesan hari ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Jika engkau merasakan sesuatu yang bergeser hari ini, maka itu artinya panggilan ini memang untukmu. Maka peliharalah rasa itu. Sebarkan cinta itu. Doakan agar jiwa-jiwa lain pun menemukan gerbangnya sendiri. Dan ingatlah, mulai hari ini, engkau tidak perlu lagi memohon rezeki datang, karena engkau telah menjadi ruang yang disukai rezeki untuk menetap. Jadilah terang, meski kecil. Jadilah damai, meski belum pasti. Jadilah engkau, dengan seluruh keberanianmu, untuk menerima hidup yang telah ditulis khusus untukmu. Dan semoga semua yang datang padamu setelah ini adalah bentuk cinta yang telah engkau izinkan masuk melalui langkah paling sakral yang bisa diambil oleh seorang manusia. Langkah menuju diri sendiri.